Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama teman saya Ibu Agustin Arinda selaku guru yang akan saya observasi. Selamat pagi Bu Arinda. Selamat pagi Bu Anita. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, Bu Arinda mohon waktunya untuk saya melakukan supervisi akademik tentang pembelajaran yang jenengan lakukan. Apa Ibu Arinda bersedia? Saya bersedia. Alhamdulillah. Nah, Bu Arinda, dalam kegiatan supervisi akademik ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pra-observasi atau pra-supervisi. Yang kedua kegiatan observasi. Dan yang ketiga pasca observasi atau supervisi. Pada tahap pertama ini kita lakukan kegiatan pra-supervisi. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi yang saya lakukan ini Bu Arinda, yaitu untuk menggali potensi yang ada pada diri panjenengan sebagai guru kelas, dan yang kedua menggali potensi-potensi yang ada pada diri anak-anak. Untuk kegiatan pra-supervisi ini Bu Arinda bertujuan untuk bagaimana saya melihat kesiapan dari Bu Arinda selaku guru kelas ini dalam melakukan kegiatan supervisi atau observasi. Bagaimana Bu Arinda, sudah siap? Insya Allah sudah siap. Yes. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Arinda terkait kesiapan panjenengan dalam melakukan pembelajaran. Nah, kira-kira nanti Bu Arinda dalam kegiatan pembelajaran mau mengambil mapel atau mata pelajaran apa? Nanti saya akan mengambil mata pelajaran matematika. Kemudian untuk standar kompetensi yang akan Ibu ajarkan nanti apa? Terkait nanti standar kompetensinya yaitu menyajikan dan menganalisis data banyak benda dalam bentuk piktogram, kemudian diagram data dan juga tabel frekuensi. Jadinya nanti Ibu akan mengajarkan tentang pengolahan data ya? Iya. Nah, dari standar kompetensi tersebut nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Untuk kompetensinya sendiri nantinya terkait dengan keterampilan murid dan juga pengetahuan. Spesifikasi atau kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Terkait dengan keterampilan, nanti murid mampu menyajikan data baik dalam bentuk piktogram, kemudian diagram data maupun tabel frekuensi. Jadi di sini berkaitan dengan keterampilan ada hasil piktogram. Kemudian untuk pengetahuannya sendiri nanti murid mampu menganalisa data. Kemudian indikator ketercapaian pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan nanti? Untuk indikatornya sendiri nanti diharapkan murid bisa terampil dalam membuat diagram data, kemudian piktogram maupun tabel frekuensi. Yang kedua, murid juga mampu menganalisis data banyak benda dan dituangkan dalam berbagai bentuk. Jadi nanti Ibu akan sebagai indikator ketercapaian di pembelajarannya, nanti Ibu yang untuk keterampilan siswanya nanti terampil dalam membuat diagram ya. Kemudian yang kedua untuk pengetahuannya nanti siswa dapat menganalisis data banyak benda. Betul. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran nanti terkait strategi dan modelnya nanti saya menggunakan PBL, problem based learning, di mana di dalam PBL ini nanti pembelajaran tersebut ada beberapa sintak yang akan dilalui. Untuk sintaknya ada 5. Yang pertama nanti orientasi terhadap masalah, yang kedua mengorganisasikan murid untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelesaian, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir nantinya kita bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan. Sungguh luar biasa nanti strategi yang Ibu gunakan yaitu tadi PBL ya, dalam pembelajaran matematika. Kan biasanya PBL ini dilakukan untuk pembelajaran IPA dan sebagainya, tapi kali ini dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika dengan sintak yang luar biasa. Nah, semoga dengan strategi yang Ibu ajarkan nanti dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kira-kira Bu Arinda kapan ini siap untuk melakukan supervisi atau observasi? Insya Allah besok saya sudah siap. Berarti besok pagi kita lakukan observasi di dalam kelas ya. Semoga kegiatan besok
berjalan lancar. Terima kasih Bu Walida untuk kegiatan prasupervisi cukup sekian. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf kalau sudah mengganggu. Tidak boleh. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diagram apa? Batang. Diagram garis. Piktogram sama ada lagi yang namanya tabel frekuensi. Nah, berikut ini silakan disimak video tentang penyajian data dalam bentuk piktogram. Halo sahabat cerdas, video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 5 SD dengan materi statistika penyajian data, khususnya diagram gambar atau piktogram. Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Perpustakaan Siti menyediakan berbagai fasilitas seperti meja dan kursi untuk belajar dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut adalah data peminjam buku dan satu gambar 50 ekor. Berikutnya pada hari Kamis dapat Penyajian data dalam bentuk apa? Diagram apa? Piktogram atau diagram gambar. Oke. Sekarang coba penyajian data. Data. Apa sih data itu? Siapa yang tahu apa? Apa bilang sih? Informasi. Data berisi informasi. Oke, apa lagi? Kumpulan. Apa lagi? Tabel. Data itu berupa informasi kumpulan tabel. Kalau kita simpulkan, jawabannya semua benar ya. Jadi data itu adalah kumpulan informasi yang bisa dibentuk dalam bentuk apa? Tabel. Ukuran diperoleh data ukuran baju olahraga 30 siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Coba diperhatikan, ukuran bajunya ada apa saja? Ada S, M, L, XL, XXL. Ada 5 ukuran. Ukuran buat tindakan di sini. Kita pilih ya. Diagram batang sudah, diagram garis juga sudah. Yang ada tabelnya ada apa namanya tabel frekuensi. Yang ada gambarnya namanya diagram. Yang ada berdiri seperti ini namanya diagram batang. Kalau yang pakai benang garis ini namanya garis. Sudah tahu bedanya? Silakan membentuk kelompok sesuai yang sudah dibagi
mewakili 6 jeruk dan 1 terdapat 35 kilogram jeruk sehingga tidak mewakili 7 jeruk. Mungkin temannya yang lain ada yang mau ngasih tanggapan, silakan. Oke, silakan. Sebaiknya diagram batangnya dikasih warna. Oke, sebaiknya diagram batangnya dikasih warna. Silakan. Beberapa tadi dari anak-anak yang belum bisa membuat diagram batang. Dulu ya. Membuat diagram batang itu kalau untuk memberi angka itu biasanya kalau terlalu besar bilangannya pakai angka pelipatan. Kalau misalnya 5, berarti setelah 5 berapa? 10, setelah 10 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Ya, oke. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Diagram baris, diagram batang, histogram. Semua sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Nanti di rumah silakan dipelajari tentang analisis data. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang analisis data. Oke? Sudah ada yang ditanyakan? Biarkan silakan pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Oke. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Anita, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Gresik dari UPT SD Negeri 145 Gresik. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh teman saya Ibu Agustin Arinda selaku guru yang saya observasi dan Ibu Yeni Novita selaku pengajar praktik saya. Assalamualaikum Bu Yeni dan Bu Arinda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Arinda terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin pada kegiatan observasi. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Bagaimana Bu Arinda, sudah siap? Insya Allah sudah siap. Alhamdulillah. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Bu Arinda, bagaimana sih perasaannya Bu Arinda setelah kegiatan proses observasi yang kemarin kita lakukan? Terkait perasaan saya waktu proses observasi tentunya nervous, ada tegang. Karena tidak biasanya saya mengajar tapi sambil diobservasi oleh Bu Arinda. Nah, terkait dengan perasaan saya setelahnya, di sini saya merasa senang Bu Arinda. Kenapa? Karena melalui observasi yang sudah Bu Arinda lakukan, saya jadi tahu apa kekurangan saya dan juga kelebihan saya dalam melakukan proses pembelajaran. Luar biasa. Nah, bisakah Ibu ceritakan kembali apa yang menjadi area pengembangan yang Ibu capai dalam proses pembelajaran? Untuk area pengembangannya sendiri dalam pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu terkait dengan pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, menurut Bu Arinda, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari area pengembangan tersebut? Terkait dengan pengetahuan sendiri, indikatornya di sini anak-anak sudah bisa menganalisis terkait dengan banyak data dari soal
membuat piktogram tadi, kemudian diagram frekuensi dan juga diagram data yang saya lakukan di sini melalui LKPD. Seperti itu. Jadi indikator ketercapaiannya untuk pengembangan yang pertama yaitu pengetahuan tadi adalah siswa dapat menganalisis banyak data ya Bu ya. Kemudian untuk yang kedua pengembangannya keterampilan tadi siswa terampil dalam menyajikan data banyak benda dalam bentuk piktogram, tabel, diagram batang dan sebagainya. Nah, strategi apa nih yang digunakan dalam mencapai indikator tersebut? Kalau dalam pembelajaran kemarin itu saya menerapkan model pembelajaran PBL, problem based learning, di mana dalam pembelajaran PBL itu ada sintak-sintak yang nantinya kita lalui, baik itu dalam proses pembelajarannya atau dalam modul ajarnya maupun LKPD-nya saya juga berbasis PBL, di mana di situ nanti ada orientasi peserta didik terhadap masalah yang pertama, kemudian yang kedua mengorganisasikan peserta didik, yang ketiga mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang keempat menganalisa dan juga mengevaluasi proses pembelajaran. Luar biasa ya, strateginya Bu Arinda. Nah, menurut Bu Arinda sejauh mana sih keberhasilan dari indikator ketercapaian dari area pengembangan yang sudah Ibu sebutkan tadi dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Untuk keberhasilannya saya rasa pembelajaran yang sudah saya lakukan ini sebagian besar sudah berhasil Ibu, terkait dengan hasil capaian pembelajaran yang sudah dicapai oleh siswa. Mungkin ada sedikit-sedikit kekurangan, misalnya dalam hal pengelompokan siswa saya yang terlalu banyak. Mungkin di situ nanti bisa menjadi pertimbangan untuk kedepannya untuk dilakukan perbaikan. Nah, jadi menurut Bu Arinda tadi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan target pengembangan ya yang Ibu capai. Namun tadi Ibu sudah menjelaskan bahwasanya dalam proses pembelajaran tersebut ada kendala atau kekurangan yang terjadi. Nah, menurut Bu Arinda, apa yang menjadi kekurangan atau kendala dalam proses pembelajaran tersebut? Dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang saya rasa masih ada kekurangan di sini dalam hal diskusi kelompok. Jadi dalam pembagian kelompok itu mungkin karena saya kan kelas gemuk, jadinya dalam pembagian kelompok tadi itu ada anggota yang terlalu banyak. Karena di sini saya sesuaikan dengan gaya belajar siswanya. Ya, jadi dalam diskusi tersebut ada beberapa siswa ya yang tidak mau bekerja sama atau tidak terlihat kurang aktif lah seperti itu. Menurut Bu Arinda, apa yang menyebabkan siswa tersebut itu bersikap tidak aktif dalam proses belajar? Jadi siswa yang tidak aktif ini lebih banyak mengandalkan siswa dalam kelompoknya, karena dia itu merasa, oh kelompok saya sudah bekerja semua, kelompok saya ini sudah handal semua, jadinya dia merasa ya sudah saya ngapain lagi seperti itu. Benar. Nah, berdasarkan hasil kegiatan observasi pembelajaran ini, menurut Bu Arinda, kedepannya apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar proses pembelajaran yang dilakukan selanjutnya ini berjalan lancar, tidak ada halangan atau kendala? Mungkin untuk asesmen awalnya tadinya saya menggunakan gaya belajar, mungkin untuk kedepannya saya akan menggunakan terkait dengan pengetahuan, kemampuan kognitifnya siswa. Jadi nanti saya akan mengklasifikasikan berdasarkan kemampuan siswa. Jadi anaknya nanti diidentifikasi kemampuannya dulu, kognitifnya, baru nanti bisa menggunakan diskusi yang tadi yang terangkan dari anggota kelompok. Jadi rencana kedepannya Bu Arinda akan melakukan optimalisasi kerja di tiap anggota kelompoknya ya. Kemudian pembagian kelompoknya juga sesuai dengan tingkat kognitif yang sebelumnya Ibu lakukan asesmen kognitif. Betul begitu Bu Arinda? Iya. Baik Bu Arinda, semoga rencana ke depan dari Bu Arinda tersebut atau tidak lanjut yang sudah Ibu jelaskan tadi dapat terrealisasi dengan baik sehingga proses pembelajaran selanjutnya yang Ibu terapkan di kelas juga lebih baik lagi dari hari kemarin. Nah, kira-kira kapan nih Bu Arinda dapat menerapkan rencana tindak lanjut dari perbaikan proses pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah nanti minggu depan pelaksanaan itu akan saya lakukan. Sedangkan untuk perencanaannya saya sudah mulai berupaya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan tadi dalam kegiatan pasca observasi ini. Semoga apa yang
kegiatan ini dapat terrealisasi dengan baik dan pembelajarannya lebih baik lagi. Nah, baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bu Yeni Novita untuk dapat memberikan tanggapan dan umpan balik dari kegiatan percakapan pasca observasi ini. Monggo. Terima kasih kepada Bu Anita dan Bu Arida. Salam kenal Bu Arida. Jadi setelah dilaksanakan pasca observasi oleh Bu Anita, jadi panjenengan bisa tahu kekurangan panjenengan apa kan? Jadi ada ilmu-ilmu baru yang mungkin kalau memang di sekolah panjenengan sudah menerapkan kurikulum merdeka, jadi paling tidak tahu apa itu diferensiasi proses terkait dengan gaya belajar siswa, dari untuk kemampuan siswa, untuk kelompokkan bagaimana. Jadi pendidikan juga bisa menerapkan untuk ke depan. Ya, oke, terima kasih Bu Anita. Nah, ini sudah bagus sekali untuk sudah cocok sekali dan alhamdulillah jadi bisa membantu dengan sejawatnya menyelesaikan mencari solusinya sendiri. Demikian umpan balik dari saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anita dan Bu Ani. Baik, Bu Yeni, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya dari kegiatan percakapan pasca observasi ini. Baiklah, rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dilaksanakan, mulai dari kegiatan observasi, kemudian observasi kelas, dan diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Yeni selaku pengajar praktik saya dan Bu Anda selaku guru yang saya observasi atas ketersediaannya dalam kegiatan supervisi akademik ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.